Pada slide ini, kita melihat sebuah paradoks pembangunan yang sangat menarik, terutama dalam konteks DKI Jakarta. Jeda singkat. Di satu sisi, DKI memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, yaitu 84,15. Artinya, secara umum, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakatnya tergolong baik. Namun, di sisi lain, angka Gini juga tinggi, yaitu 0,43. Ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat masih timpang. Jeda singkat. Jadi, pembangunan manusia yang tinggi tidak selalu berarti hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh semua kelompok. Foto kawasan padat di sebelah kiri memperkuat pesan ini. Di balik kemajuan kota metropolitan, masih ada ketimpangan ruang dan sosial yang nyata. Karena itu, kita perlu membaca indikator pembangunan secara kritis, tidak hanya dari satu angka, tetapi dari hubungan antar indikator. Pada slide ini, kita melihat mengapa Bali dapat muncul sebagai klaster tersendiri dalam analisis pembangunan. Jeda singkat, Bali memiliki kombinasi indikator yang relatif baik dibandingkan beberapa provinsi lain. Tingkat kemiskinannya hanya 3,80%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,57%. Artinya secara umum, proporsi penduduk miskin di Bali tergolong rendah. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga sangat rendah, yaitu 1,79%. Ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Bali relatif mampu menyerap tenaga kerja. Jeda singkat. Selain itu, IPM Bali mencapai 77,76 yang menandakan kualitas pembangunan manusia berada pada kategori tinggi. Namun, Bali tetap memiliki karakter khusus karena ekonominya sangat dipengaruhi sektor pariwisata. Jadi, meskipun terlihat stabil, Bali tetap rentan terhadap guncangan eksternal seperti krisis wisata atau pandemi. Pada slide ini, kita masuk ke bagian rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil clustering. Jeda singkat. Intinya, setiap klaster membutuhkan pendekatan yang berbeda karena karakteristik masalahnya juga berbeda. Untuk klaster 1, yaitu DKI Jakarta dan Bali, kebijakan perlu bersifat presisi. Di DKI, fokusnya adalah mengurangi ketimpangan urban, memperbaiki mismatch tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pekerjaan formal. Sementara di Bali, fokusnya adalah memperkuat ketahanan sektor jasa dan pariwisata, sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Untuk klaster 2, yaitu Jawa Tengah, rekomendasinya adalah akselerasi produktivitas melalui industri padat karya, pelatihan vokasi, dan konektivitas UMKM ke pasar digital. Sedangkan klaster 3, yaitu NTT dan Papua, membutuhkan intervensi struktural jangka panjang, terutama pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, logistik, serta peningkatan produktivitas rumah tangga miskin. Pada slide ini, kita dapat melihat kekuatan utama dari metode clustering dalam konteks kebijakan publik. Jeda singkat. Clustering membantu pemerintah memahami bahwa setiap daerah tidak selalu memiliki masalah yang sama, sehingga tidak tepat jika semua provinsi diberi satu resep kebijakan yang seragam. Dengan pendekatan ini, daerah dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik, misalnya dari sisi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kualitas pembangunan manusia. Jeda singkat. Hasilnya, kebijakan bisa dirancang lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing kelompok daerah. Pendekatan berbasis data juga membuat alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Intervensi dapat diarahkan ke sasaran yang lebih tepat dan dampaknya lebih mudah dievaluasi. Jadi, clustering bukan hanya teknik statistik, tetapi alat bantu strategis untuk membuat kebijakan publik yang lebih adil, terukur, dan efektif. Pada slide ini, kita perlu melihat clustering secara seimbang, bukan hanya dari sisi kelebihannya, tetapi juga dari keterbatasannya. Jeda singkat. Dari sisi kelebihan, clustering sangat berguna untuk menemukan pola tersembunyi dalam data yang kompleks. Misalnya, daerah yang terlihat berbeda secara geografis ternyata bisa memiliki karakteristik pembangunan yang mirip. Selain itu, clustering membantu segmentasi kebijakan menjadi lebih presisi. Hasilnya juga relatif mudah divisualisasikan, sehingga lebih mudah dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan maupun publik. Jeda singkat. Clustering juga cocok sebagai tahap eksplorasi awal sebelum dilakukan analisis atau pemodelan yang lebih lanjut. Namun, clustering tetap memiliki keterbatasan. Hasilnya sensitif terhadap pemilihan variabel dan skala data. Jumlah klaster juga sering perlu diuji beberapa kali. Jadi, klaster tidak selalu berarti benar secara mutlak, tetapi berguna sebagai alat bantu analisis. Pada slide ini, kita membahas penerapan clustering pada data time series atau data deret waktu. Jeda singkat.
Berbeda dengan data biasa, data time series memiliki urutan waktu, sehingga pola yang dianalisis bukan hanya nilai akhirnya, tetapi juga bagaimana perubahan terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, pada pola transaksi UMKM, clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan UMKM yang memiliki pola transaksi bulanan serupa, seperti meningkat saat musim liburan atau menurun pada bulan tertentu. Jeda singkat. Pada konsumsi listrik, clustering membantu mengenali kelompok pelanggan dengan pola penggunaan energi yang mirip sehingga perencanaan distribusi bisa lebih tepat. Contoh lain adalah pertumbuhan pelanggan digital, di mana clustering dapat membantu menyusun strategi retensi. Namun analisis ini memerlukan teknik khusus seperti dynamic time warping agar pola yang bergeser dalam waktu tetap bisa dibandingkan. Pada slide ini kita melihat bagaimana clustering dapat diterapkan pada data spasial di Indonesia. Jeda singkat. Data spasial berarti data yang memiliki informasi lokasi, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, atau titik koordinat tertentu. Dengan clustering, wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik serupa dapat dikelompokkan, sehingga analisis menjadi lebih mudah dan kebijakan lebih tepat sasaran. Contohnya, klaster kemiskinan dapat membantu mengidentifikasi kabupaten yang rawan kemiskinan, sehingga program bantuan sosial bisa dialokasikan dengan lebih efektif. Jeda singkat. Klaster risiko bencana dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah rawan banjir, longsor, atau bencana alam lain. Selain itu, clustering juga berguna untuk konektivitas digital, seperti penyebaran BTS internet, serta transaksi digital, misalnya penggunaan KRIS per wilayah. Jadi clustering spasial membantu membaca pola pembangunan berdasarkan lokasi. Pada slide ini, kita melihat bagaimana clustering dapat diterapkan dalam sektor fintech Indonesia. Jeda singkat. Dalam layanan keuangan digital, perusahaan biasanya memiliki data pengguna yang sangat besar, mulai dari frekuensi transaksi, jumlah saldo, pola pembayaran, sampai jenis produk yang digunakan. Dengan clustering, data tersebut dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen yang lebih mudah dipahami. Pertama, clustering dapat digunakan untuk segmentasi pengguna. Misalnya, membedakan pengguna aktif, pasif, dan dorman, sehingga strategi komunikasi bisa lebih tepat. Jeda singkat. Kedua, clustering membantu manajemen risiko, terutama dalam mengelompokkan nasabah berdasarkan kemungkinan gagal bayar. Ketiga, clustering mendukung personalisasi produk. Fintech dapat merekomendasikan produk investasi, pinjaman, atau asuransi sesuai profil pengguna. Jadi, clustering membantu layanan fintech menjadi lebih relevan, aman, dan efisien. Pada slide ini, kita melihat penerapan clustering dalam sektor e-commerce. Jeda singkat. Dalam platform belanja online, data pelanggan sangat beragam, mulai dari nilai transaksi, frekuensi pembelian, kategori produk yang dipilih, hingga lokasi dan waktu transaksi. Dengan clustering, data tersebut dapat dikelompokkan menjadi segmen pelanggan yang lebih jelas. Misalnya, dari nilai transaksi, kita bisa membedakan pelanggan dengan rata-rata belanja rendah, sedang, atau tinggi. Dari frekuensi pembelian, kita dapat mengenali pelanggan yang sering berbelanja dan pelanggan yang mulai jarang aktif. Jeda singkat. Sementara itu, kategori produk membantu memahami preferensi pelanggan, sedangkan lokasi dan waktu transaksi membantu menyusun strategi pengiriman atau promosi. Hasil akhirnya, e-commerce dapat membuat promosi lebih presisi, rekomendasi produk lebih relevan, dan strategi retensi pelanggan lebih efektif.